Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Alhamdulillah, setelah libur yang cukup panjang, kita kembali memulai pembelajaran kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ketiga ini ya. Jadi Ustadz harapkan bagi anak-anak Ustadz semua untuk dapat mempersiapkan alat-alat tulis antum. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Ya, pada minggu yang lalu Ustadz sudah menjelaskan apa saja kira-kira kerajinan yang didasari dari inspirasi budaya non-benda. Sekarang ini anak-anak Ustadz kita akan pelajari bagaimana merancang dan memproduksinya. Ya, baiklah. Ya, jadi di sini ada satu buah gambar ya. Yang pertama itu adalah potensi budaya non-benda. Kemudian ditambahkan dengan potensi material dan teknik, maka akan mendapatkan sebuah benda kerajinan ya. Jadi ada dua materi ini yang akan antum gali untuk mendasari sebuah kerajinan yang akan antum buat ya. Oke, dalam proses perancangan, kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi yang diminati pasar. Ya, anak-anak Ustadz, di sini kita harus ya membuat sebuah karya yang memiliki nilai estetik ya, nilai keindahannya ya, dan harus memiliki inovasi-inovasi ya, sesuatu yang baru yang bisa diminati pasar. Ya, jadi kedua hal ini harus saling mendukung. Ya, harus saling mendukung. Jadi ada juga kalau antum buatnya cantik, bagus menurut antum, tapi ternyata tidak diminati pasar, tidak, orang banyak yang nggak suka. Ya, jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan suatu yang abstrak atau tidak berbenda menjadi benda yang berwujud ya. Jadi dari pemikiran kita itu kita buat sebuah karya. Misalnya inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contohnya ya, mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak berbenda, burung enggang, yang dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana. Tahapan penerjemah meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengambilan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Oke, jadi ini abstraknya ya. Jadi simbolnya misalnya antum dari ambil burung enggang ya, maknanya
leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Nah, maksudnya nih dari cerita-cerita rakyatnya, kata kuncinya burung enggang dan perlindungan. Kemudian antum wujudkan dalam sebuah benda kerajinan ya, tekstil bermotif burung enggang. Nah, ini maksudnya tadi dari cerita-cerita rakyat ya. Jadi ide inspirasi budaya non benda ya diwujudkan dalam sebuah karya. Ya, jadi antum bisa membuat motif-motif dari cerita tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pencarian ide ya. Ya, pencarian ide. Bagaimana kita mencari sebuah ide ya? Ya, kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non benda di daerah setempat ya. Kita tahu juga tokoh-tokoh dan cerita rakyat ya, seperti filosofi dari pantun, simbol-simbol, cerita rakyat dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide dalam pembuatan produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat muncul secara utuh. Ya, salah satu dari ide ya tentang suatu bentuk unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita bisa juga mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuat, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Perhatikan anak-anak Ustadz ya. Yang pertama ya, budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi ya. Antum bisa ya menjadi inspirasinya kira-kira apa nih ya, dari cerita rakyat ya, atau dari pantun-pantun ya. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat ya. Kemudian siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, dan bahan material apa saja yang akan dipakai. Kemudian warna dan motif apa yang akan digunakan. Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan, dan bagaimana proses pembuatan produk tersebut, alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu antum pikirkan dalam mencari ide dalam pembuatan produknya ya. Ya. Jadi ketika antum nanti ya mendapatkan sebuah ide, antum langsung catat. Antum bisa langsung buat sketsa-sketsa boleh juga ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curahan pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Ya, berikan kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang nggak masuk akal. Walaupun ide teman antum nanti nggak masuk akal, ya antum harus hargai juga. Ya, tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, ini untuk pencarian ide ya, antum seperti yang Ustaz katakan tadi, boleh ketika antum mendapatkan ide boleh antum tulis langsung
atau antum sketsa. Kadang-kadang kalau antum sudah mendapatkan ide, tidak antum catat, tidak antum gambarkan, nanti ide itu akan hilang, antum lupa. Tapi ketika sudah antum catat, antum bisa ya membangkitkan kembali imajinasi antum dari apa yang sudah antum catat ya, atau antum gambarkan, antum sketsakan. Nah, di sini juga antum harus mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Nah, ini ada satu contoh ya, cerita ya rakyat ya, cerita rakyat dari Sumatera Utara ya, si tanduk panjang. Nah, ini ada bentuk sketsanya juga ya. Ya, ada sebuah cerita ya, kemudian menjadi sebuah inspirasi membuat karya ya. Oke, ini hanya sebuah sketsanya saja. Oke, jadi kita sekarang tahap membuat gambar sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsa agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembar kertas dengan menggunakan pensil, spidol, ataupun ballpoint. Dan sebaiknya dihindarkan penggunaan penghapus ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz biasanya kalau kita mau membuat sketsa itu nggak usah antum ya menggunakan penghapus, biar aja garis-garisnya ya tidak begitu baik, tidak begitu lurus ya. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk, satu produk yang dimiliki fungsi yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda ya. Ya, boleh juga kita membuat sebuah gambar dengan bentuk yang sama ya, misalnya kotak dengan bentuk yang sama tapi dengan warna-warna yang berbeda-beda. Atau antum bisa berikan motif ya, motif ya, belikan ornamen-ornamen ya, hiasan-hiasannya. Oke, ini tadi ya, tadi sketsa tadi ya, ini adalah gambar kotak perhiasan yang terinspirasi dari cerita rakyat tadi yang si tanduk panjang tadi ya. Jadi sini sudah kita lihat dari gambarnya sudah ada bentuk hiasan-hiasan kotaknya ya, ada motif-motifnya. Nah, ini motif Sumatera Utara ya. Kemudian sudah ada tutupnya. Nah, di sini juga ditempelkan sebuah cerita ya. Kemudian ya, antum bisa lihat nih, kira-kira seperti inilah gambaran dari bentuk karyanya ya. Hal ini terinspirasi dari budaya non benda daerah Sumatera Utara ya. Ya, kira-kira sampai sini paham ya anak-anak Ustadz yang Ustadz maksudkan ya. Kita membuat karya dari inspirasi budaya non benda. Oke. Kemudian kita masuk ke pilih ide terbaik. Ya, tadi ada beberapa macam yang sudah kita buat, ide-ide yang sudah kita kumpulkan ya. Sekarang kita akan memilih ya satu ide yang terbaik ya. Oke, setelah
menghasilkan banyak ide, menggambarkan sketsa-sketsa yang banyak tadi, mulai kita pertimbangkan kembali mana yang paling baik, yang menyenangkan dan memungkinkan untuk kita buat. Oke, kemudian yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Nah, apa itu? Ya, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Ya, format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar saja. Ya, tadi kan seperti yang contoh sebelumnya adalah gambar yang kita buat di atas kertas, ya. Hanya 2 dimensi, ya. Kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Ya, jadi anak-anak Ustadz boleh nih membuatkan modelnya ya dari kotak tadi, contohnya misalnya antum buat modelnya entah dari kardus mungkin dulu sebelum membuat, ataupun bisa juga antum langsung membuatnya dalam material aslinya. Misalnya antum membuat dari bahan kayu, langsung antum buatkan dalam bentuk tiga dimensi kotaknya tadi. Ya. Ngerti ya anak-anak Ustadz? Oke, kemudian kita perencanaan produksi. Ya. Kita masuk ke perencanaan produksi. Jadi setelah kita pastikan tadi ide-ide tadi, sudah kita pilih salah satunya, ya. Dan kita sudah buat contohnya, ya. Bisa dari bahan yang material yang tidak sebenarnya ataupun langsung yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke perencanaan produksi, ya. Kita akan rencanakan sebuah produksi, ya. Oke, tahap selanjutnya kita akan memproses produksi atau pembuatan kerajinan tersebut. Proses dan langkah-langkah kerja ditulis secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Ya, jadi bisa juga antum buat gambar kerjanya dulu, ya, sebelum antum produksi, ya. Jadi biar lebih jelas dan detail dalam pelaksanaannya, lebih mudah. Ya, biasanya kalau kita membuat sesuatu tuh ada gambar kerjanya, ya, jelas ukurannya, ya, baru kita potong. Nah, itu akan lebih memudahkan kita sebenarnya dalam membuat kerajinan tersebut. Ya. Oke. Produk kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Oke. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, antum juga perhatikan kira-kira di daerah tersebut itu, ya, mendukung enggak, ya. Misalnya apa, ya? Misalnya salah satu contohnya material yang digunakan ada enggak di daerah tersebut, ataupun kira-kira kalau mau buat diproduksi secara besar-besaran, secara massal, kira-kira keterampilan masyarakat setempat, bisa enggak untuk membuat benda-benda tersebut, ya. Oke, yang pertama ini adalah bahan baku. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi, kita perhatikan bahan bakunya. Kira-kira antum harus melihat di daerah tersebut tuh bahan bakunya apa, ada tersedia atau tidak, ya. Kalau tidak ada tersedia di daerah tersebut, ya, antum harus perhatikan bahan baku apa yang akan antum pakai. Oke, kemudian teknik produksinya, ya. Bagaimana antum cara membuatnya. Kemudian sumber daya manusia, ini seperti yang Ustaz katakan tadi. Kira-kira
kita membuat sebuah produksi yang banyak, ya, ada enggak kira-kira keterampilan masyarakat setempat yang bisa mendukung dalam pembuatan karyanya tersebut. Oke, kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Persiapan produksi dapat berupa pembuatan gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola, ya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ya. Kalau kita mau membuatnya tadi, kita harus membuat gambar kerjanya. Gambar kerja atau gambar pola akan menjadi patokan untuk kebutuhan pembelian dan persiapan bahan. Tahap selanjutnya adalah pengerjaan. Kerjakan setiap tahap sesuai dengan perencanaan produksi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, ya, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ya, ini tahapan produksinya ini. Pembahanan, ya, kemudian baru antum pembentukan, baru dirakit dan finishing. Ya. Oke, tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat. Nah, jika antum menggunakan kertas, ya antum sudah tahu tekniknya, misalnya dengan cara dilipat. Kayu, bambu, dan rotan dan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat, ya. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan seperti menyambung bilah-bilah papan atau dua batang bambu. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi dapat juga menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan cara pengetokan. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu, bisa dengan menggunakan amplas, ya, atau kita biasa sering tuh mengatakannya adalah kertas pasir, atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik, ya. Jadi kadang-kadang kita harus membuat pewarnaan agar produk ini lebih menarik, ya, ataupun bisa juga lebih awet. Kalau dari logam antum harus cat, kalau nggak dicat nanti bisa berkarat, ya. Itu termasuk finishing, ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, ya. Kemudian kita masuk kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Jadi kesehatan, keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksinya. Ya, seperti misalnya antum kalau bahannya dari besi, ya, kemudian antum mau mengelas, ya, antum harus perhatikan, ya, menggunakan kacamata agar cahayanya tidak merusak mata, ya. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ya. Jadi itu harus kita antisipasi. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja seperti kacamata yang melindungi dan masker anti debu. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan
Pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker dengan filter untuk bahan kimia. Selain alat keselamatan kerja, hal yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung keselamatan kerja. Oke, pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi tahap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide bayangan harapan kita ataupun belum? Perbaikan apa yang harus kita lakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas, ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini materi yang Ustadz sampaikan untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan antum dapat memahaminya, dan Ustadz harapkan antum tidak lupa untuk mencatatnya kembali ke buku antum, ya. Sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.